Perang nuklir, ini kemungkinan menakutkan hingga istilah khusus diciptakan untuk dampaknya. Mega kematian. Itu adalah satuan yang berarti 1 juta kematian biasa digunakan untuk memperkirakan korban jiwa dalam perang nuklir. Jika perang nuklir skala penuh pecah antara Rusia dan Amerika Serikat, yang secara umum diakui sebagai kekuatan nuklir terbesar di dunia, hasilnya akan menjadi seperti yang diungkapkan dengan sangat tepat oleh analis militer Donald Brennan 6 dekade yang lalu. Kehancuran bersama yang dijamin pada angka 66 juta dan 381 juta mil persegi masing-masing. Rusia dan Amerika Serikat adalah negara dengan wilayah terbesar dan ketiga terbesar di bumi. Namun, seperti akan kita temukan, bahkan pertukaran senjata nuklir terbatas atau penuh antara kedua pihak dapat membunuh puluhan juta orang dengan cepat dan membuat bertahan hidup sangat sulit bagi yang selamat. Di sebagian besar wilayah itu, besar kecilnya kedua negara tersebut ditambah dengan beragamnya ekosistem alami yang ada di dalamnya. Artinya, beberapa tempat menawarkan peluang bertahan hidup lebih tinggi dibanding lainnya jika perang nuklir pecah. Jadi, mari kita lihat 9 tempat teraman di Amerika Serikat untuk bertahan dari perang nuklir. Beberapa lokasi mungkin mengejutkan Anda seperti yang akan kita lihat nanti. Dampak perang nuklir dalam jangka menengah dan panjang kemungkinan besar akan memengaruhi seluruh manusia di bumi, lebih dari setengahnya secara fatal. Masih bisa diperdebatkan apakah perlahan-lahan sekarat akibat kanker yang disebabkan oleh keracunan radiasi kronis yang tidak bisa disembuhkan adalah cara yang lebih baik untuk mati dibandingkan langsung menguap di pusat ledakan nuklir. Namun, jika ingin selamat dari perang nuklir, gunakan akal sehat. Langkah pertama adalah menjauh sejauh mungkin dari target yang paling mungkin menjadi sasaran serangan nuklir. Jadi, di mana target utama bagi hulu ledak nuklir Rusia atau Tiongkok atau Korea Utara atau bahkan Israel yang paling mungkin menjadi sasaran? Selama beberapa dekade, doktrin kehancuran bersama yang dijamin atau biasa disebut Mutual Assured Destruction didasarkan pada prinsip bahwa jika satu kekuatan nuklir menyerang yang lain dengan senjata nuklir, pihak lain akan membalas dengan cara yang sama. Hal ini akan terus berlangsung, saling membalas, sampai pihak lain atau kemungkinan besar keduanya tidak lagi mampu melakukan serangan lebih lanjut. Target awal dalam pertukaran nuklir hampir pasti akan diarahkan untuk melumpuhkan kemampuan musuh dalam membalas, yaitu kekuatan nuklir mereka. Rusia dan Amerika Serikat punya lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir strategis serta sarana peluncuran lewat Intercontinental Ballistic Missile. Dari silo rudal berbasis darat, pembom strategis di udara, atau kapal selam bertenaga nuklir di bawah laut. Untuk target, sasaran termudah adalah pusat komando dan pengendalian. Fasilitas penyimpanan rudal nuklir, silo darat, pangkalan kapal selam, dan udara yang menampung pembom serta pesawat tempur strategis Amerika Serikat di daratan utama. Jadi, jika membahas tempat terburuk saat perang nuklir, area ini adalah lokasi yang sebaiknya Anda hindari. Untungnya, kecuali satu pengecualian, militer Amerika Serikat bijak menempatkan sebagian besar lokasi ini di daerah terpencil. Tepatnya untuk meminimalkan potensi korban jiwa jika terjadi perang nuklir, mengingat potensi ledakan sekunder, bisa dibilang tempat terburuk untuk berada adalah di dekat pangkalan angkatan udara Curtin di Albuquerque, New Mexico, dan pangkalan angkatan udara Hill di Davis County, Utah. Pangkalan-pangkalan ini dianggap sebagai tempat utama penyimpanan rudal nuklir Amerika Serikat. Pangkalan angkatan udara Curtin terletak di dalam wilayah Albuquerque, sekitar 13 mil dari pusat kota, berpenduduk 560.000 jiwa. Pangkalan angkatan udara Hill berjarak 6 mil dari Ogden, 83.000 jiwa. Dan sekitar 30 mil dari kota besar terdekat, Salt Lake City, populasi sekitar 13 juta. Silo Minuteman, utama Amerika Serikat, terletak di daerah terpencil. Pangkalan angkatan udara Malmstrom terletak sekitar 8 mil dari Great Falls, Montana. Dengan populasi sekitar 60.000 ini, satu-satunya pemukiman perkotaan besar dalam jarak 1,5 jam perjalanan. Pangkalan angkatan udara F.E. Warren
hanya berjarak sekitar 3 mil dari Cheyenne, Wyoming, yang memiliki jumlah penduduk serupa dengan Great Falls. Namun, kota besar terdekat, Denver, Colorado, berjarak sekitar 2 jam di utara pangkalan itu. Lokasi silo utama ketiga, Pangkalan Angkatan Udara Minot, terletak sekitar 13 mil di utara Minot, Dakota Utara. Dengan jumlah penduduk 47.000 jiwa, pusat kota besar terdekat berikutnya berjarak setidaknya 200 mil dengan kota besar terdekat sebenarnya adalah Edmonton di Alberta, Kanada, yang berjarak sekitar 540 mil. Pangkalan kapal selam nuklir dan pesawat utama Amerika Serikat justru lebih dekat dengan kota-kota besar, sehingga cukup mengkhawatirkan. Pangkalan Angkatan Laut Kitsap terletak di Semenanjung Kitsap, hanya 10 mil dari Seattle melintasi Puget Sound. Selain 4 juta orang di wilayah metropolitan Seattle, pangkalan itu juga hanya 50 mil dari Tacoma, Washington, yang dihuni 228.000 orang. Pangkalan kapal selam Angkatan Laut, Kings Bay, juga hanya berjarak 30 mil dari pusat populasi besar terdekat, Jacksonville, Florida, dengan jumlah penduduk mendekati 1 juta jiwa. Pangkalan Angkatan Udara Whiteman hanya berjarak 60 mil tenggara dari Kansas City, Missouri, dengan jumlah penduduk 516.000 jiwa, sementara Pangkalan Angkatan Udara Barksdale terletak di Bossier, Paris, Louisiana, hanya 47 mil timur tenggara dari kota Bossier. Wilayah metropolitan Shreveport-Bossier City memiliki jumlah penduduk sekitar 389.000 jiwa. Adapun 6 pusat komando dan kendali nuklir utama Amerika Serikat, sebagian besar juga terletak jauh dari keramaian. Stasiun radar Angkatan Laut Jim Creek misalnya berjarak kurang dari 4 mil dari kota terdekat, Arlington. Washington, dengan populasi 21.000 jiwa tetapi sekitar 1,5 jam di utara Seattle. Washington, pusat kota besar terdekat. Di sisi lain negara, pemancar Very Low Frequency Cutler bahkan lebih terpencil, terletak di Washington County, Maine. Kota terdekat berpenduduk lebih dari 30.000 orang berjarak minimal 100 mil. Di sisi lain, pemancar Very Low Frequency Lualuale di Hawaii terletak hanya 27 mil dari pusat kota Honolulu dengan populasi sekitar 350.000. Komando Strategis Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Udara Offutt hanya 12 mil dari pusat kota Omaha, Nebraska, dengan sekitar 1 juta warga di wilayah metropolitan Omaha Raya. Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Peterson, Markas Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, terletak hanya 8 mil dari pusat kota. Colorado Springs, kota terbesar kedua di Colorado, dengan populasi sekitar 416.000 orang dan tambahan 630.000 orang di wilayah sekitar Kabupaten El Paso. Dari semua target awal serangan nuklir, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara kemungkinan besar menempati urutan kedua dalam daftar. Yang pertama adalah yang sudah bisa ditebak, kemungkinan besar adalah Pentagon di Washington, District of Columbia jantung kekuatan militer Amerika Serikat, memang mengingat begitu banyak kekuatan Amerika Serikat secara umum yang terpusat di kota itu. Dengan luas 683 mil persegi Washington, District of Columbia mungkin jadi tempat terakhir di negara ini yang ingin Anda tinggali. Anda ingin berada dalam skenario seperti itu. Jika bom nuklir pertama gagal, kemungkinan besar akan ada serangan susulan dengan cepat. Namun, jika serangan nuklir di Amerika Serikat hanya menargetkan kekuatan nuklir Amerika Serikat dengan mempertimbangkan segala hal. Kebanyakan wilayah negara cukup jauh dari ledakan sehingga sebagian besar orang bisa selamat dari dampak awal. Ledakan, bola api, gelombang panas, dan pulsa elektromagnetik. Tapi seberapa jauh jarak yang cukup aman? Yah, sampai batas tertentu. Itu tergantung pada kekuatan ledakan dan apakah hulu ledak meledak saat mengenai permukaan atau di atas target. Untuk memaksimalkan daya hancur dari ledakan nuklir. Idenya adalah untuk memaksimalkan tekanan lebih yang diukur dalam pound per inci persegi atau PSI, khususnya jika Anda bisa mencapai tekanan lebih sebesar 5 PSI. Mayoritas bangunan akan hancur, dengan kematian bagi orang-orang di dalam atau di dekatnya hampir tak terelakkan. Karena itu,
Kebanyakan senjata nuklir dirancang meledak di udara, bukan di permukaan. Detonasi di ketinggian udara optimal. Ketinggian ini memaksimalkan radius tekanan lebih 5 PSI, memastikan efek ledakan mencakup area target seluas mungkin pada ketinggian yang tepat. Gelombang kejut memantul dari tanah dan bergabung dengan gelombang utama, membentuk gelombang lebih kuat yang disebut Max Dam. Dengan cara ini, tekanan lebih di tepi zona ledakan meningkat. Menurut Alex Wallerstein, seorang profesor dan sejarawan teknologi nuklir, jika kita mengasumsikan satu ledakan udara, 5 PSI dari satu hulu ledak, sarmet 20 megaton di atas satu target. Segala sesuatu dalam radius sekitar 15 mil akan hampir menguap oleh panas yang sangat intens yang mencapai jutaan derajat Fahrenheit. Dan memang benar, semuanya akan lenyap dalam hitungan detik. Gelombang ledakan akan merusak bangunan dalam radius 442 mil persegi dari pusat ledakan, memecahkan jendela dan melempar puing-puing 784 mil per jam. Kemungkinan besar menyebabkan kebakaran besar. Gelombang elektromagnetik akan merusak semua mobil, ponsel, komputer, dan perangkat elektronik tak terlindungi dalam radius bermil-mil, serta memecahkan kaca jendela hingga 3.490 mil persegi dari pusat ledakan. Untuk gelombang panas, siapapun dalam 2.360 mil persegi dari ledakan berisiko menderita luka bakar tingkat 3 di seluruh kulit, yang dapat menyebabkan luka parah, kecacatan, atau bahkan amputasi. Sedikit penghiburan, tapi setidaknya kamu mungkin tidak akan merasakan semua itu karena saraf rasa sakitmu sudah berubah menjadi abu. Sekarang, 2.360 mil persegi hanya sedikit lebih besar dari Taman Nasional Everglades atau negara bagian Delaware. Jadi mengingat lokasi-lokasi ini yang banyak terpencil. Jutaan orang mungkin tewas akibat serangan awal, tapi puluhan juta lainnya selamat dari ledakan. Masalahnya, kemungkinan besar tidak berhenti di situ. Baik Rusia maupun Amerika Serikat dapat meluncurkan ratusan senjata nuklir dari kapal selam yang bisa berada di mana saja di 139 juta mil persegi lautan di bumi. Jadi bahkan dalam kemungkinan kecil bahwa setiap intercontinental ballistic missile yang masuk berhasil mengenai targetnya dengan kekuatan maksimum, pihak lain masih bisa dan pasti akan membalas. Dan jika Rusia telah mengalami kerusakan besar, mereka kemungkinan akan meningkatkan serangan ke kota-kota besar, infrastruktur penting, serta pangkalan dan perlengkapan militer konvensional. Dalam beberapa jam atau menit, semua pusat utama negara akan dalam risiko serius. Tak perlu dikatakan lagi, setelah menjauh dari lokasi nuklir utama Amerika Serikat, tempat teraman berikutnya adalah sejauh mungkin dari sana, dari jangkauan target sekunder, di mana kemungkinan besar mereka berada. Para ahli menyarankan target utama adalah infrastruktur penting di kota seperti New York, dengan radius kerusakan ledakan ringan mencapai New Brunswick dan Stamford. Faktanya, sebagian besar pantai timur seperti Boston, Philadelphia, Richmond, Norfolk, Savannah, Orlando, dan Miami juga akan jadi target utama. Di pantai barat, sebagian besar California akan terdampak, termasuk San Diego, Los Angeles, dan Bay Area dari San Francisco hingga Monterey. Begitu juga Portland di Oregon yang lebih ke utara, Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City, Boise, Denver, Oklahoma City, dan Austin. San Antonio, Houston, dan Dallas-Fort Worth di Texas juga jadi target utama. Lebih ke timur, Atlanta, Nashville, Chicago, Indianapolis, Milwaukee, Columbus, di Ohio, dan Detroit kemungkinan juga akan menjadi target. Target-target ini yang tersebar di seluruh negeri sangat mengurangi jumlah tempat yang tidak akan terkena dampak ledakan awal. Lalu ada juga keracunan radiasi dari sisa-sisa radioaktif yang perlu dikhawatirkan. Dalam waktu 15 menit, partikel sisa radioaktif pertama akan mulai jatuh ke tanah, dan sisa radioaktif itu akan menyebar dengan cepat. Target kini mencakup seluruh wilayah terdampak, hampir seluruh California dan pesisir New England berisiko. Seluruh negara bagian Florida juga akan berada dalam situasi yang sulit.
namun kemungkinan besar akan bergegas untuk evakuasi. Sementara wilayah timur Amerika Serikat lainnya akan berjuang menghadapi sisa radioaktif, dari ringan sampai parah. Namun, itu tidak berhenti karena pola angin yang tak terduga. Kemungkinan besar, dimanapun Anda berada di negara ini, Anda harus berlindung di tempat selama beberapa hari hingga minggu sebelumnya. Aman untuk terpapar udara di luar di daerah yang dekat dengan ledakan. Jika radiasi lebih dari 1 sievert per jam, Anda mungkin perlu 3 minggu di tempat perlindungan untuk selamat. Di area fallout, sedang dengan radiasi 0,1-1 sievert per jam, Anda perlu berlindung selama 1-3 minggu. Bahkan di daerah fallout ringan dengan 0,01 hingga 0,1 sievert per jam, Anda perlu berlindung selama 2 hingga 7 hari. Namun, bahkan jika Anda keluar ke lingkungan radioaktif yang relatif aman, tantangan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama baru saja dimulai. Ledakan nuklir menyebabkan pendinginan global dan menurunkan hasil panen, tak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Karena sejumlah besar debu dan jelaga yang terdorong ke atmosfer atas, sekitar 90% populasi dunia akan berada dalam bahaya kelaparan dalam beberapa bulan. Selain itu, karena besarnya volume debu radioaktif yang terlempar ke atmosfer, produksi makanan tidak akan kembali normal selama lebih dari 10 tahun setelah ledakan tersebut. Manusia kemungkinan besar harus membuat keputusan sulit tentang apakah akan mengalokasikan cadangan gandum yang semakin menipis untuk ternak atau untuk makanan manusia. Selain itu, kerusakan besar pada keamanan nasional hampir pasti terjadi akibat ledakan, infrastruktur rusak, dan banyak korban jiwa. Kamu mungkin harus berhadapan dengan geng-geng penjarah dan berbagai situasi distopia lainnya saat jutaan penyintas menjadi semakin putus asa jika semua itu terjadi bersamaan. Tempat paling aman di Amerika Serikat saat terjadi perang nuklir yang kemungkinan besar akan berakhir dalam hitungan jam, bukan hanya tempat yang paling jauh dari lingkaran ledakan dan radiasi, tetapi juga tempat yang memiliki akses ke makanan dan air, komunitas penyintas yang saling mendukung, serta faktor-faktor lain yang memungkinkan kemandirian. Itu berarti negara bagian seperti Maine, setidaknya di daerah yang sejauh mungkin dari pemancar Very Low Frequency Cutler. Seperti disebutkan sebelumnya, stasiun pemancar kemungkinan jadi target awal. Dengan garis pantai terjal, hutan lebat, dan sedikit perkotaan, Maine menawarkan isolasi dan kemandirian yang jarang ditandingi negara bagian lain. Dengan melimpahnya air tawar, lahan pertanian, dan komunitas nelayan yang mendukung kelangsungan hidup jangka panjang, daerah pedesaan seperti Kabupaten Aroostook menyediakan wilayah luas yang jarang penduduknya dan tampak ideal untuk bertahan menghadapi musim dingin nuklir. Di timur laut negara ini, Vermont jadi salah satu tempat terbaik karena isolasinya adalah kekuatan utama. Perbukitan dan hutan lebat Vermont yang kecil, hijau, dan jauh dari kota besar menyediakan perlindungan dan sumber daya alam. Sungai bersih, lahan subur, penduduk jarang, dan komunitas pedesaan yang erat membuat hampir seluruh negara bagian ini aman dan berkelanjutan, bahkan dalam skenario terburuk. Bentang alam Montana yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah menawarkan manfaat serupa. Meskipun dulu Montana pernah menjadi lokasi silo rudal selama Perang Dingin, sebagian besar sekarang sudah dinonaktifkan. Artinya, wilayah selatan negara bagian ini yang jauh dari Kansas City dan St. Louis, dua kota besar terdekat yang mungkin jadi target ledakan nuklir, berada sejauh mungkin dari pusat ledakan. Letak terpencil, akses udara segar dan air bersih, infrastruktur tangguh, serta perlindungan lembah dan pegunungan, membuat negara bagian ini jadi salah satu tempat teraman untuk tinggal. Selama dan setelah terjadinya pertukaran nuklir, Dakota Utara adalah negara bagian lain yang dulunya memiliki silo rudal nuklir yang sekarang telah dinonaktifkan. Saat ini, Dakota Utara sebagian besar merupakan daerah pertanian dan berpenduduk jarang, yang membuatnya sering diabaikan namun tangguh sebagai lokasi bertahan hidup. Bentang alam terbuka memudahkan mobilitas, akses lahan pertanian, air dan tenaga angin, serta lokasi sentral mengurangi risiko pesisir. Masalah utama di sini adalah suhu dingin ekstrim.
terutama saat musim dingin nuklir. Jika Anda tahan dingin ekstrim, kesederhanaan, kemandirian, dan lokasi Dakota Utara menjadikannya tempat perlindungan ideal dari dunia ala Mad Max. Kemungkinan besar terjadi setelah konfrontasi nuklir besar di pantai barat. Tempat teraman kemungkinan adalah Oregon bagian timur, sejauh mungkin dari Portland di utara dan Sacramento di selatan. Selain keindahan alamnya, pedalaman Oregon relatif aman dari zona serangan utama, memiliki dataran tinggi berhutan dan lembah subur, cocok untuk hidup mandiri di luar jaringan. Iklim yang sedang, sumber daya pertanian, dan danau air tawar mendukung kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Pedalaman negara bagian ini terlindungi dari dampak terburuk serangan di Portland dan Seattle berkat penghalang pegunungan. Keseimbangan aksesibilitas, lingkungan, dan budaya kesiapsiagaan membuat Oregon jadi salah satu wilayah paling tangguh di negara ini. Daerah-daerah terpencil di Idaho menawarkan keunggulan serupa. Namun, Anda sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Boise karena kota itu bisa jadi target. Di perbatasan negara bagian ini dengan Nebraska, South Dakota, Wisconsin, dan barat laut Illinois, pegunungan serta hutan memberi perlindungan geografis. Perpaduan antara alam liar yang terjal, kepadatan penduduk yang rendah, lahan pertanian subur, dan sumber air tawar di pedesaan Idaho memastikan kemandirian. Walau kota kecil mendukung ketahanan komunitas, lahan publik luas di negara bagian ini juga memudahkan mencari tempat berlindung atau pindah. Sebagian besar wilayah Wyoming, khususnya di utara yang jauh dari kota besar seperti Salt Lake City dan Denver, kemungkinan menjadi tempat teraman untuk tinggal. Dengan lembah luas, air tawar, dan lahan penggembalaan melimpah, negara bagian ini menyediakan sumber daya untuk bertahan hidup jangka panjang. Di utara, yang jauh dari zona militer atau industri utama, kota-kota kecil di Wyoming mencerminkan kemandirian dan ketahanan, sementara pegunungan Bighorn dan pegunungan Wind River menyediakan perlindungan dan keamanan. Dengan menggabungkan keindahan alam dan keamanan strategis, Wyoming bisa dibilang mewakili keseimbangan terbaik antara keterpencilan dan kelayakan hidup setelah perang nuklir. Jika Anda ingin melewati musim dingin nuklir di tempat kering dan gersang, pedesaan Utah bisa jadi pilihan ideal. Iklim kering mengurangi risiko radiasi, sementara banyak perlindungan alami seperti gua batu merah dan lembah terpencil menawarkan tempat berlindung. Kita membahas wilayah negara bagian terjauh dari Salt Lake City dan FE. Pangkalan Angkatan Udara Warren dan Peterson kemungkinan besar akan menjadi target utama awal di luar Salt Lake City. Sebagian besar wilayah negara bagian ini jarang penduduk, didominasi gurun, dataran tinggi, dan ngarai terpencil, sehingga indah dan aman secara strategis. Budaya kesiapsiagaan yang terbentuk dari sejarah, geografi, keterpencilan, dan keberlanjutan membuat negara bagian ini jadi pesaing kuat untuk bertahan lama. Akhirnya, jika keterpencilan kunci bertahan hidup, tak ada yang mengalahkan Alaska. Dilindungi oleh jarak yang sangat jauh, keterpencilan Alaska saja sudah menjadikannya salah satu tempat bertahan hidup terbaik di bumi. Itu pun jika kamu sanggup menghadapi salah satu musim dingin terberat dan tersalju di dunia. Namun, alam liar di negara bagian ini menyediakan air bersih, ikan, dan hewan buruan untuk bertahan hidup. Asalkan nyaman dengan gaya hidup keras, wilayah Alaska yang luas menawarkan pelarian nyata dari keramaian dengan alam, keterpencilan, dan ketahanan sebagai pertahanan utama. Tergantung pada lokasi ledakan, beberapa model juga menunjukkan bagian dari Colorado, Nebraska, Dakota Selatan, Dakota Utara, Iowa, Minnesota, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Distrik Columbia, Virginia, Virginia Barat, Carolina Utara, Carolina Selatan, Georgia, Florida, Alabama, dan Mississippi sebagai daerah yang relatif aman. Namun, menurut para ahli seperti John E. Rath, Direktur Kebijakan Senior di Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, tidak diragukan lagi bahwa perang nuklir atau peledakan senjata nuklir akan berdampak buruk bagi semua orang. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari radiasi, kontaminasi makanan,
air, dan paparan radiasi berkepanjangan. Christian G. Appey, Direktur Inisiatif Ellsberg untuk Perdamaian dan Demokrasi di Universitas Massachusetts, juga demikian. Amherst mengatakan kepada Newsweek bahwa perang nuklir kecil pun bisa sebabkan kelaparan musim dingin nuklir yang membunuh minimal 1 miliar orang, dan memikirkan tempat teraman untuk bertahan dari perang nuklir sangat tidak bermoral. Perang nuklir besar akan melemparkan banyak jelaga dan puing ke stratosfer, menimbulkan musim dingin nuklir yang membunuh hampir semua orang yang selamat dari ledakan, badai api, dan radiasi. Intinya adalah, seperti yang ditunjukkan oleh Irak, kita semua sebaiknya mengingat kata-kata mantan Presiden Ronald Reagan yang baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Presiden Joe Biden, perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh pernah terjadi. Sekarang, pastikan Anda berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi tentang semua hal militer. Terima kasih telah menonton.